ada yang harus kita bahas dan sangat penting di dalam pembahasan puasa, yaitu 9 orang yang tidak wajib berpuasa dan 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa sudah kita sampaikan di majelis malam Selasa. Untuk siapa-siapa yang tidak wajib berpuasa, kita jadikan muqaddimah pada saat ini. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah membahas 2 orang yang tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik, kemudian orang gila. Anak kecil yang belum balik sama orang gila. Sudah selesai pada pertemuan yang lalu. Ini untuk mempermudah hafalan juga. Kita jajarkan anak kecil dengan orang gila itu mirip-mirip karena akalnya nalarnya belum sempurna. Kalau orang gila akalnya tidak sempurna, kalau anak kecil akalnya belum sempurna. Baik. Sehingga kalau anak kecil itu belum malu, ya saya nggak pakai baju, anak kecil belum malu. Tapi kalau orang gila tidak malu sudah. Karena memang sudah. Dan itu tidak wajib berpuasa bagi 2 orang ini. Kemudian yang ketiga, juga dua-duanya mirip. 3 dan 4 itu mirip-mirip. Pertama adalah, atau yang ketiga adalah orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua itu kayak orang sakit. Orang sakit itu kayak orang tua. Jadi dua-duanya ini tidak wajib berpuasa, tentunya perlu penjelasan. Yang dimaksud tua di sini ternyata tua yang memang tampak kayak orang sakit. Kita bahas orang tua dulu. Jadi tua seperti apa? Ada orang 60 tahun, 70 tahun keker. Ya tetap wajib puasa. Akan tapi yang tuanya itu mempengaruhi fisiknya. Sehingga menjadikan puasa baginya berat. Maka kalau kita punya nenek-nenek, kakek-kakek di rumah, jangan dipaksa untuk puasa. Dan kita bisa melihat aktivitas beliau di saat beliau berpuasa, di saat beliau tidak berpuasa, itu Masya Allah pagi sudah gerak, jalan, dan sebagainya. Giliran puasa itu nggak bangun-bangun. Maka kita beritahu kepada kakek atau nenek semacam itu, tidak perlu berpuasa, apalagi jika mereka itu adalah kurang ilmu, kemudian takut kepada Allahnya tinggi, sehingga dia puasa itu memaksa. Padahal dia tidak wajib. Justru ini membahayakan tentang fisiknya yang sudah sepuh. Apalagi anak-anaknya juga tidak mengerti. Akhirnya orang tuanya, ya neneknya dipaksa untuk berpuasa. Neneknya dipaksa untuk berpuasa. Bahkan ini zalim haram. Maka orang yang tua yang memberatkan baginya puasa tidak wajib berpuasa. Baik, berikutnya. Makanya yang bisa mengukur adalah pertama beliau sendiri kalau punya ilmu. Kalau tidak ya cucunya, anak-anaknya yang mengira-ngira. Lemas kalau sudah puasa ada perubahan yang tampak sekali pada orang tersebut. Yang keempat adalah orang sakit. Tentunya sakit sini harus ada keterangannya. Jangan sampai nanti ada anak gadis pulang ke rumah nggak mau puasa gara-gara sakit jerawat. Nah, bukan itu. Jadi sakit yang menjadikan boleh berbuka puasa atau yang tidak wajib berpuasa bagi orang sakit tersebut adalah sakit yang memberatkan bagi dia untuk berpuasa atau membahayakan puasa bagi dia, atau puasa mungkin mengarah kepada semakin parahnya penyakit tersebut. Jadi ukurannya seperti itu, bukan hanya sakit-sakit saja. Sakit yang membahayakan. Nah, termasuk sakit membahayakannya itu adalah jika sakitnya itu memerlukan dia untuk mengkonsumsi obat berkala. Dan itu pasti melewati siang. Dan kalau tidak minum obat akan membahayakan penyakitnya. Maka nggak usah puasa. Ada orang punya sakit jantung dan sebagainya. Maka jika penyakitnya itu menjadikan dia
membahayakan dia, maka di saat seperti itu dia boleh tidak berpuasa. Kalau memaksakan diri untuk puasa, kalau betul membahayakan dirinya, maka bukan jadi ibadah lagi. Bahkan menjadi maksiat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Dilarang kita meletakkan kita pada kehancuran diri. Nah ini. Lalu itu pertama, sakit itu pertama menurut dirinya sendiri. Dirinya sendiri merasakan, Ustadz gak berguna di sini, gak berlaku. Ustadz mengatakan kamu tidak wajib puasa, enggak. Pertama dirinya sendiri merasakan, kapan dia berpuasa mungkin geliang-geliang, pusing, mual, segala macam. Pokoknya berat bagi dia puasa, dia sendiri yang pertama. Yang kedua adalah menurut ahli khibrah, ahlinya, dokter di sini yang ngomong. Jika dokter di sini dipercaya daripada ustadz. Ustadz kan nggak ngerti diagnosa, nggak ngerti penyakit ini. Jadi kalau sudah dokter mengatakan, Pak mohon maaf, Bapak ini harus minum obat berkala 6 jam sekali loh ya, ini obatnya. Tentunya dia adalah seorang dokter muslim yang bisa dipercaya. Nah, di saat dokter mengatakan seperti itu, atau mohon maaf, lalu bagaimana kebetulan dokter yang spesialis yang rawat saya adalah non-muslim. Maka tinggal dicocokkan kepada dokter muslim yang lain bahasanya apakah betul diagnosa semacam ini lalu pengobatan semacam ini. Kalau dokter yang lain mengatakan iya, ikuti kata dokter itu, maka kita ikuti. Nah, baik. Nah, jika menurut dokter tersebut adalah penyakit ini benar-benar membahayakan menurut dokter bukan menurut ustadz, maka orang tersebut boleh berbuka puasa. Nggak perlu puasa. Tidak wajib puasa. Jelas ya, sakitnya sakit seperti itu. Menurut dirinya sendiri atau menurut dokter ahli di bidang tersebut. Baik. Ini sudah dapat 2. Kemudian ada, ini yang keempat ya, dapat 4 ya, 2 sama 2, 4. Sekarang kelima, 6, 7. 5, 6, 7 adalah haid, nifas, dan melahirkan. Biar mudah dihafal. Haid, nifas, melahirkan. Seorang wanita berpuasa seharian penuh, kurang 10 menit buka, haid, batal puasamu. 5 menit sebelum buka. Sebelum adzan dikumandangkan adzan maghrib, 5 menit kerasa, aduh, keluar darah haid. Maka batallah puasanya, tapi tidak batal pahalanya. Allah Maha Kasih kok. Nggak usah sedih, hanya mungkin nanti wajib qadha. Ya, nambah-nambah waktu ibadah. Jadi dalam keadaan haid tidak wajib berpuasa, bahkan haram kalau berpuasa. Bahkan haram kalau berpuasa. Nah, jadi sesuatu yang wajib jadi haram ya. Orang sakit yang membahayakan dirinya juga haram berpuasa. Indahnya Islam. Baik, kemudian setelah itu sudah jelas melahirkan haid, nifas. Ini ada pembahasan nanti di dalam melahirkan. Mohon maaf, bukan melahirkan. Haid dan nifas, mohon maaf. Haid dan nifas tadi membatalkan puasa. Haid dan nifas. Yani, di sini kita sebutkan urutan-urutannya ada haid dan nifas. Kemudian hamil dan menyusui. Mohon maaf kalau haid nifas melahirkan itu membatalkan puasa. Memang mirip-mirip. Jadi biar mudah dihafal, haid dan nifas. Orang yang terkena nifas tidak wajib berpuasa. Orang haid tidak wajib berpuasa. Selesai. Kemudian, ini berarti 6 ya, dapat 6 ya. Sekarang 7 dan 8. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui yang ada catatannya khawatir. Dan khawatir itu tentu pernah ada pengalaman. Khawatir akan dirinya kalau berpuasa, kalau kalah hamil itu berat. Karena kalau makan pun dibagi dengan yang ada di perutnya juga.
Sehingga bisa jadi seorang wanita itu kalau lagi puasa itu makannya tambah, sehingga cepat laparnya juga menjadi lebih cepat, laparnya pun juga menjadi lebih cepat. Kalau seorang wanita tersebut di saat berpuasa itu kok ternyata berat bagi dia, merasakan ada perubahan sehingga mungkin lemes, mungkin ini, maka itu khawatir akan dirinya sendiri, maka dia sudah tidak wajib berpuasa. Yang kedua, khawatir akan bayinya. Dia mah no problem. Nggak apa-apa saya. Cuma takut kurang gizi anakku. Nggak berkembang atau bagaimana nanti. Jika ada kekhawatiran akan bayinya pun saat itu dia boleh berbuka puasa. Ya, boleh berbuka puasa. Tidak wajib berpuasa. Ingat, orang hamil, begitu juga orang menyusui. Orang menyusui, bayinya sendiri atau bayi orang lain. Jadi orang menyusui, ya, tentunya di saat dia khawatir akan dirinya sendiri. Kalau dia menyusui nanti semakin cepat, aduh lapar, lemes, baru jam 9 sudah kayak melintir-melintir perut, ini, aduh bayinya sehat banget, nyedot susunya kuat banget, jadi kalau seperti itu maka dia tidak wajib berpuasa. Atau dia memang termasuk orang yang kurang air susunya, kurang dan sebagainya, kurang gizinya juga. Maka kalau dia berpuasa kasihan, nanti aduh kalau saya tidak berpuasa ini aduh bayiku kayak apa nanti. Maka di saat seperti itu, dia boleh berbuka puasa, tidak wajib. Ya, perempuan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ternyata Anda boleh berbuka puasa waktu hamil. Ada seorang perempuan di kampung, katanya sih dia solehah. Umurnya 60 tahun. 40 tahun, 45 tahun, 45 tahun lah. Solehah, senang ngaji, baca Quran, hatam sehari berapa, seminggu sekali, 2 kali hatam. Cuman dia nggak pernah puasa dia. Nggak pernah puasa dia. Sampai sekarang mungkin kira-kira kalau dikirakan umurnya 45 tahun nggak pernah puasa dia. Tapi katanya solehah. Ada ya orang nggak puasa solehah. Iya, anaknya dia 14, jadi habis melahirkan nyusui. Jadi nggak sempat puasa dia. Habis menyusui, melahirkan, hamil lagi, habis hamil lagi, melahirkan, nyusui, habis nyusui, hamil lagi, melahirkan, nyusui, nggak pernah sempat puasa. Nggak dosa dong, mau gitu. Nah ini, ya seperti itu, dia nggak pernah puasa, tapi solehah banget dia. Tapi nanti kalau sudah nggak ngelahirin lagi, kodok tuh. Suaminya suruh nemenin itu yang suka. Enak aja suami itu. Suami suruh nemenin dia. Baik, cuma nemeninnya suami nggak usah pakai puasa wajib, suaminya puasa sunnah deh. Senin Kemis sama istrinya, ya ikutlah, ikut, ya nemen-nemen ya Pak ya. Melahirkan berat, Anda itu sudah tidak usah melahirkan nemen itu lah, dikit-dikit kasihan. Sebab ibu hari ini pada ngeluh kenapa? Nggak sempat ngodok sampai Ramadan, Anda punya utang belum dikodok ini. Suaminya nggak pernah nemeni sebabnya. Baik, itu boleh tidak berpuasa dan tidak wajib baginya puasa. Ya, cuma nanti wajib dikodok. Dan kodok sama fidyahnya nanti kita jelaskan di akhir majelis ini. Setelah itu adalah orang 9 bepergian, musafir. Ya kan? Ini kita jelaskan musafir yang boleh meninggalkan puasa, tempat yang dituju itu harus tempat yang dituju bukan sampainya perjalanannya. Tujuanmu itu lebih dari 80 kilo, 84 kilo lah kurang lebihnya. Jadi tujuan Anda lebih dari 84 kilo. Biarpun Anda belum mencapai 80 kilo. Yang kedua, Anda keluarnya sebelum subuh tiba. Sebelum subuh tiba. Misalnya Anda mau ke Semarang. Berangkatnya sebelum subuh. Berangkat subuh sama ke Semarang, nanti boleh di Brebes sarapan, makan yang kenyang di situ. Yang penting keluarnya Anda sebelum subuh.
perjalanan yang menuju Semarang. Boleh. Berbuka makan di mobil, makan yang kenyang, bahkan mungkin naik siap nasi bungkus dari rumah, boleh. Bahkan niat dia untuk tidak berpuasa, boleh kok. Asalkan keluarnya memang sebelum subuh. Jadi waktu subuh itu tiba dia di perjalanan, maka dia boleh berbuka saat itu. Tapi kalau Anda sudah berangkat setelah subuh atau Anda punya angan-angan, nanti jam 8 saya mau berangkat ke Semarang. Anda tidak boleh batalin puasa. Sudah niat nggak sahur, kenapa? Besok nggak puasa, saya mau ke Semarang. Ke Semarangnya masih besok. Bisa saja sama suamimu dibatalin, ayo. Makanya nggak boleh batalin puasa dari malam. Sudah terlanjur nggak puasa, tadi kata suami, yang besok aja ya berangkatnya. Apa kok? Kan gitu ya. Jadi harus sebelum subuh sudah berada dalam keadaan musafir. Nah, kalau sudah di perjalanan ya tentu sangat boleh. Misalnya di Semarang 2 hari. Ya karena di Semarang 2 hari ya malamnya berarti kan sudah di perjalanan. Maka malam nggak usah sahur nggak apa-apa. Paginya makan lagi. Habis Semarang Surabaya 2 hari. Sulawesi 2 hari. Sebulan penuh nggak puasa. Ya musafir nggak apa-apa. Nggak wajib. Termasuk ini berlaku kepada, mohon maaf, musafir setiap hari, sopir. Nah, mending diberitahu ilmunya daripada dia merasa melanggar terus, hatinya keras nanti karena dia merasa biasa berdosa dengan Allah. Itu mengentengkan malah. Lebih baik dikatakan, hei musafir, hei sopir bis, hei sopir, hei pilot dan sebagainya. Selagi Anda dalam perjalanan, Anda boleh berbuka. Asalkan ini, Anda keluarnya sebelum subuh. Keluarnya tidak harus misalnya pilot. Dari Cirebon mau ke Jakarta. Lah Cirebon, dari Cirebonnya berangkat malam ya besoknya di Jakarta kan musafir. Biarpun belum jadi pilotnya, belum menyopir pesawat, ya sudah boleh berbuka. Di atas pesawat juga boleh makan. Ini ilmu. Cuman mana yang lebih bagus, ini lain lagi babnya. Mana yang lebih bagus bagi Anda? Mana yang lebih bagus, apakah aku harus berpuasa atau tidak berpuasa? Itu. Maka jawabannya adalah, yang jelas jika Anda dalam bepergian, biarpun nggak berat bagi Anda, wow, pesawatnya, pakai pesawat sendiri ke Surabaya. Pesawat sendiri, dilayani tukang pijet 11 misalnya. AC, segala macam, tidurnya enak. Pokoknya tetap saja boleh berbuka puasa. Sebab diizinkan berpuasa karena bepergian, bukan karena capek atau tidak capek. Karena bepergian itu sendiri menjadikan dia boleh berbuka puasa. Nah, kalau sopir bis boleh setiap hari dengan catatan dia menduga punya waktu untuk mengkodok. Punya waktu untuk mengkodok, artinya ada libur, cuti. Ya nggak mungkin masa jadi sopir bis, nyopir bis setiap hari, nggak ada libur. Maka waktu liburan nanti ketemu keluarganya puasa dia. Jadi mengkodoknya nanti. Ini cara mengkodoknya nanti kita sebutkan. Satu-satu, mungkin kita mengkodok sama fidyahnya besok. Kita jelaskan rinci satu demi satu. Kemudian, bepergian. Nah, mana yang lebih bagus? Apakah dia berbuka atau tidak? Lebih baik berbuka atau berpuasa? Jawabannya dikembalikan kepada orang yang berpuasa itu sendiri. Jika puasa baginya nyaman, maka lebih baik berpuasa. Tapi kalau berpuasa memberatkan bagi dia, maka lebih baik tidak berpuasa. Jika bepergian membahayakan, maka tidak boleh berpuasa. Pingsan-pingsan merepotkan orang lain. Ada suatu ketika ada kejadian pada zaman Nabi, ada seorang tampak pingsan lagi. Lalu Nabi bertanya, ada apa orang ini? Memaksakan diri untuk berpuasa ya Rasulullah. Akhirnya yang merepotkan temannya dalam bepergian. Ya, Nabi mengingatkan laisa minal birri as-shaumu fis safari. Tidak ada kebaikannya bagi berpuasa dalam bepergian bagi orang yang kayak dia itu. Maka lebih baik bagi dia adalah membatalkan puasa. Kalau di bab nahwu ini, hadis ini dijadikan hadis tentang bahasanya bahasa himyariyah. Laisa minal birri as-shaumu fis safari menjadi laisa minim birim shaumu fim safari. Itu alif lamnya diganti alif mim. Itu kan dalam bahasa Arab itu ada al jadi am. Laisa minim birim shaumu fim safari. Nah, ini bagi orang yang seperti itu,
Lebih bagus dia adalah buka. Jangan repoti orang dong. Jatuh lagi, gendong orang lagi. Maka lebih baik dia tidak berpuasa. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya jangan gampang tentang bepergian. Apalagi ya sopir pesawat itu kan enak sekali. Duduk, manis. Tinggal dengar murotal atau apa, baca Quran. Bepergian. Tapi selagi ini adalah hal yang diperkenankan, maka tidak boleh kita tutup-tutupi. Baik, setelah itu nanti akan kita jajar. Dari awal. Anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua. Haid, nifas. Hamil, menyusui, bepergian. Nanti ada mengkodok dan tidak mengkodoknya. Anak kecil kalau gede tidak wajib mengkodok. Orang gila tidak wajib mengkodok. Kalau gilanya begini. Orang sakit adalah jika sakitnya nggak ada harapan sembuh, fidyah, kodok. Ini nanti ada sering. Orang tua adalah fidyah, nggak ada kodok. Orang tua nggak ada mudah lagi. Nanti akan jelaskan terakhir, tidak usah sekarang. Kita undur nanti masalah fidyahnya biar dihafal. Karena kita pengen belajar sambil menghafal nanti. Maka kita buat seringkas mungkin fikih praktis ini. Kita pengen orang keluar dari majelis ini langsung hafal. Ingat ya, yang boleh berbuka tidak wajib puasa di rumah Anda adalah ini. Anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua. Orang haid dan nifas. Hamil dan bepergian. Sudah. Kalau tidak hafal, Anda masuk SLB nanti. Baik, bismillah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.